Hai Halo guys. teman-teman semua. Jadi malam ini kita akan bermain It Card. Jadi di dalam kartu ini itu ada beberapa pertanyaan. Dan ini kita akan jawab satu-satu gitu berdasarkan kartu yang dipilih. Nanti kita akan ganti-gantian untuk milih kartunya. ini maksudnya Muski atau bagaimana? Oh iya pusing kayaknya. Oke guys, jadi kita akan mulai top part ini guys. Ini kayaknya bisa menguak rahasia yang belum kita saling Buka. kasih tahu ya, yang belum kita buka ya. Oke. Satu kali mandi, satu kali tiga kali. Satu kali. Satu kali, satu, dua, tiga. yang kalah yang ambil kalah dia duluan. yang cabut. Oh yang kalah ya yang ambil duluan. Kan ganti-gantian kita. Satu, dua, tiga. Lagi dulu. Oke. Oh silakan. Oh saya kuat baca dulu. Bis. Oke. Apa Pilih jelas mana sekali suka. kayak permainan sih. Ya Allah, bismillah. Yang bagaimana ini? Kau yang jawab dulu sama Kiki. Jam dodo Iya, lagi. jam dodo. Kalau jam dodo ngapain guys? Biar siapa Oh, iya. yang ambil toh. Nanti yang menentukan siapa yang ambil apa itu. Kesempatan besar apa yang pernah kamu lewatkan? Kesempatan besar apa yang pernah kamu lewatkan? Apa ya? Kamu dulu yang jawab baru saya. Apa ya kesempatan besar apa ya? Kesempatan besar menjadi mahasiswa berprestasi. Ya guys, saya gagal menjadi mahasiswa berprestasi. Gagal mengambil kesempatan menjadi mahasiswa berprestasi karena saya agak telat dikit wisudanya karena pada saat itu saya masih menjalankan amanah tanggung jawab sebagai ketua himpunan, jadi ya udah gitu aja. Kalau saya sebenarnya kayaknya lebih cara aku memilih sih. Karena kemarin itu kayak mau sekali kayak ikut MSIP, sekali juga ikut pertukaran mahasiswa. Tapi kayaknya setelah aku pikir-pikir kayaknya lebih menguntungkan kalau ikut ke MSIP pertukaran mahasiswa. Jadi kayak karena kayak kalau MSIP itu kayak dapat pengalaman kerja sama dapat kayak juga uang gitu. Jadi, tapi kalau pertukaran dapat ya sih dua-duanya. Cuman kayak kalau sebenarnya aku tahu sih, saya mau nggak dua-duanya begitu. Karena Ya, kalau sekali ya bisa, ditentukan iya. sih. Cuman karena waktu itu cuman ada satu pilihan ya sudah, saya ambil pertukaran mahasiswa Ya, guys. sebenarnya banyak sekali kesempatan yang bagus Ya. gitu, tapi kayak aduh, kenapa kita terkadang mesti salah langkah atau tidak melewatkan kesempatannya itu gitu. Tapi kayak not gonna lie, saya bersyukur sekali Kak, dengan pilihanku apapun itu. Saya juga not gonna lie juga guys, apapun yang terjadi sejauh ini itulah yang menjadikan diri saya yang sekarang gitu. Betul. Jadi kita tidak Next, perlu menyesali who we are apapun now. gitu. Betul sekali. Oke. Kayak Tokyo influencer ya. Tapi emang pengaruh sih Iya guys. sih. Kita bahas ini bos. Oh ya, pernah nggak diremehin orang lain? Gimana ceritanya? Saya dulu Kita dulu. nggak tahu sih sebenarnya sama rasa nih. Ini lebih kayak mungkin saya merasa diremehkan Kak gitu. Kadang-kadang kan pasti kalau lagi ikut di kompetisi atau apapun itu pasti sering didengar kayak ada yang mungkin tidak mengekspektasikan kita gitu untuk misalnya jadi pemenang atau bagaimana. Cuman ya kembali lagi sih jangan kita terlalu terlena sih sama apa perkataan orang, karena yang tahu kompetensi kita, yang tahu kemampuan kita tuh diri kita sendiri guys. Jadi kalau misalnya ya kita merasa diri kita bisa ya sudah laksanakan nih, kalau enggak ya Betul. oh Diremehkan ya kok? iya, pernah merasa diremehkan enggak, terus gimana ceritanya? Pernah sih. Dalam hidup pasti pernah enggak sih? Pasti. Gitu? Pasti. Kayak nanggap enteng ke orang begitu. Menganggap enteng di orang. Tapi saya kan maksudnya kayak kalau soal diremehkan pernah. Kalau diremehkan pernah. Ini yang pas pada saat kemarin saya menjabat sebagai ketua himpunan Ah, iya. perempuan, karena saya tuh diremehkan bukan karena kompetensiku guys, tapi karena genderku. Dilihat sebelah mata gitu lah ya. Banyak sekali orang yang masih menganggap kalau pemimpin perempuan itu tidak bagus gitu, kayak Nggak cocok lah nggak gitu. cocok gitu ya. Kayak ngapain kita mau dipimpin sama perempuan gitu. Itu sih Itu salah sih guys. Saya Salah, guys. untuk kesetaraan hak memang tidak semua hal harus disetarakan gitu, memang karena ada beberapa porsi begitu. Tapi dalam hal kayak hak seperti kayak untuk memimpin, untuk memilih pilihan hidup, itu kan hak semua orang atau hak asasi manusianya orang. Jadi kayak nggak boleh
Nggak boleh guys, jangan melihat seseorang dari gendernya, tapi lihat dari Betul. figurnya gitu. Tapi ya bersyukur juga sih karena meskipun ada juga meremehkan, banyak juga yang mendukung guys. Jadi ya udah sih, sekian aja, saya fokus aja sama orang yang mendukung saya ya. Betul sekali. Cuk. Ya giliran tuh lagi kayaknya. Tuh, dua. Pilih mana? Tahu kapan ajal menjemput atau tahu hal yang bikin menjemput ajal? Oh, tahu kapan ajal menjemput atau tahu hal apa yang bikin menjemput ajal? Berarti saya dulu ya. Kalau saya tahu kapan ajal menjemput, Saya juga kayaknya deh, karena alih-alih mencari tahu penyebab kematian Iya. kita apa, lebih baik kita fokus Fokus saja begitu. menghabiskan waktu-waktu sebelum ajal menjemput betul, gitu. betul. Kayak ya udah fokus saja, mungkin kita membawa memori sama orang terdekat kita, atau mungkin Setuju. bisa mengambil kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya udah gitu aja sih. Meskipun kalau sebenarnya kayak ini cuman katanya guys, jangan terlalu terlena. Kayak tidak ada yang tahu ajal sih. Saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan kalau diberi kemudahan sama keberkahan dalam hidup lah. cuman pertanyaan aja, tapi ya udah Ya. sih. Ada lagi. Oh, kalau kamu bisa menjadi hewan selama 24 jam, hewan apakah itu? Kenapa? Gitu deh. Kalau saya tuh kayaknya saya mau sekali kak terbang begitu. Kayak mau sekali kak terbang. Juga kepikiran. kayak bagaimana rasanya terbang, terus kayak bisa traveling kemana-mana tanpa hanya pakai sayap, tidak harus membayar semuanya. Jadi kalau ditanya kak mau kak jadi hewan apa, kayak mau kak jadi kayak salah satu burung begitu. Saya juga Burung sih. Garuda kali ya. Sesuai lambang negara. Saya juga punya pemikiran yang sama guys. Kalau bisa menjadi hewan, ya jadi burung aja nggak sih? Iya. Karena kalau jadi burung kita kayak bisa kayak kemana saja begitu. Sesedikit bahkan sayapnya kita sudah bisa mendarat kemana gitu. Atau sebenarnya juga ada opsi lain kayak kucing deh sih. Karena menurutku kucing tuh kayak nggak gampang mati, dan berarti itu menandakan resiliensinya bagus sih. Betul. Tuh Pasti pernah dengar kayak kucing 9 survival. nyawanya begitu. Survival, jadi kayak berasa survivor ki. Iya sih. Pilih burung atau kucing gitu Oke, guys. lagi. Oke. Boleh. Atau ada jawaban yang lain? Enggak, ya itu sih juga sih, saya cuma kepikiran jadi burung. Apa hal paling sia-sia yang pernah kamu lakuin? Sebenarnya kayak agak tough ya questionnya. Kayak tidak tahu sih. Karena menurutku dalam hidupku kayaknya tidak ada suatu hal yang sia-sia sih. Kalau saya pribadi kamu gimana? Kalau paling sia-sia, kalau saya banyak sekali, kembali lagi banyak sekali kesempatan yang kelewatkan. Banyak sekali itu sih, kayak maksudnya banyak sekali kesempatan yang datang ke saya, tapi cuma saya yang tidak ambil kayak kesempatan itu gitu. Tapi kadang-kadang pasti ada pertimbangan-pertimbangan dan sih Iya sebelum sih. kita milih gitu. Ya Dan meskipun ya kalau saya tuh meskipun tidak diambil itu kesempatan, pasti ada pertimbangannya, dan juga pasti memang suatu kesempatan akan datangnya di waktu yang tepat begitu. tapi ada juga tau kayak satu kesempatan yang nggak aku ambil karena ketakutan kok sendiri gitu. Itu sih yang Itu yang- maksudnya agak merasa kayak sia-sia, bilang kenapa kak harus turuti ketakutan kok kemarin gitu. Itu sebenarnya yang bikin menyesal begitu ya. Itu yang bikin menyesal sih, maksudnya bisa sekali jika sebenarnya ambil gitu, tapi hanya karena takut kak nggak ambil gitu sih. Sia-sia sih menurutku. Jadilah pribadi yang berani guys. Iya, pokoknya kalian nggak usah takut apapun gitu. Kayak kalau kalian punya pemikiran kayak gimana kayaknya saya nggak bisa deh, saya nggak bakalan begini, nggak, jangan guys. Pokoknya hantam saja apapun jalan yang di depannya, rintangan di depannya, pokoknya Betul, hantam guys. saja. Karena kita nggak tahu toh, kita juga maksudnya apalagi maksudnya manusia yang baru berproses, kan kita nggak tahu potensi kita sampai sejauh mana gitu. Jadi beda ya udah hantam aja, Hantam terus, tabrak. terus tabrak. Oh, apa sifat dalam dirimu yang pengen banget kamu hilangkan? Nah, kalau saya tuh, tahu sih ini kita berbicara tentang personality begitu. Kalau saya orangnya tuh sangat INFJ kak. Jadi kayak sangat feeling begitu. Iya, kadang-kadang nggak enakan kiwe. Jadi kayak kalau ada satu hal yang aku kasih hilang kayaknya
kasih ya satu hal yang kayak seperti bisa Kak, bodoh amatan setidaknya begitu. Karena kadang-kadang satu perkataan atau satu perbuatan itu kayak bisa sekali membekas di kepala aku. Kadang-kadang kayak ini lama begitu tapi masih membekas ki dan gak enak ki berasa. Jadi kayak kalau saya sih supaya tidak terlalu feeling dan bisa kayak lebih kayak bodoh amatan gitu. Supaya tidak terlalu jadi beban ki juga di pikiran. Betul. Misalnya kayak jadi sensitif Ya, banget dah sih sensitif Kak. sekali. Sensitif banget dah sih Kak. Dan kayak mungkin orang-orang kayak segampang itu jadi kayak maksudnya yang enggak sensitif bagaimana yang kita kalau dilihat bisa kayak orang kayak bisa kayak rasakan gitu. Tapi punya orang gitu kayak Betul. Tak bisa apa sih empati kita tuh kayak tinggi sekali. tinggi banget sumpah empati kita udah tinggi Kayak- banget tinggi sekali. Because- Sebenarnya bukan cipik mini guys, Iya, cuman kayak tapi memang- that's how we feel gitu, that's how I feel. it can be the things tapi dia bisa di Ya. bad things gitu. Betul. The thingsnya Yang ya. yang berlebihan itu udah bagus sih, tapi kayaknya berlebihan makanya mau dikurangi. The Jangan thingsnya tuh dihilangkan bagus. sih, kalau mau dihilangkan tuh udah baik juga, cuma kayak Iya. dikurangi ya. Gitu. dikurangi lah. The things saya bagus kita punya empati yang tinggi ke orang, maksudnya kita gampang yang merasakan apa yang Ya, dirasakan orang. betul. Tapi bad thingsnya kita Jadi juga itu beban dah sih. jadi beban juga kita dan kayak terlalu gampang untuk serap ke energinya orang gitu. Iya, betul. Entah itu energi baiknya atau energi negatifnya. Energi negatifnya sebenarnya yang memberatkan sih. Betul. Itu yang tidak bagus ya guys. Betul. Oke, lanjut. Next, saya lagi kayaknya. Iya. Oh, apa hal di masa kecil yang berbuah baik bagi dirimu di masa sekarang? Oh, berubah baik. Kayak apa hal yang apa ya? Oh, Oh, kalau saya toh, saya banyak sih, tapi mungkin yang paling berkesan di saya adalah ketika saya memutuskan untuk berubah. Dulu tuh guys, aku suka sekali sekolah, aku suka sekali pergi sekolah. Waktu aku TK, jadi kayak setiap nantar kak mamaku itu ke TK, aku tahan ki. Kalau pulang ki ikut kak juga. masa. Jadi mamaku itu pokoknya dia antar kak ke sekolah, tunggu kak sampai selesai sekolah baru balik ki. Masa. Iya, dan tapi nggak tahu kenapa waktu aku masuk SD tuh kayak se-excited itu kak. Jadi kayak selalu gak datang pagi, bahkan jam 6 itu di sekolah mah. Masa? Bahkan sebelum masih masih tidak ada tuh orang, jadi masih tukang bersih yang kayak ya pokoknya yang sering bersih di sekolah itu baru yang datang ada muka di sekolah. Dan itu tuh bertahan sampai ku SMA. Jadi kayak itu yang kurasa berubah kak, supaya kayak harus terus bisa kayak tepat waktu begitu. Bahkan kayak menurutku hingga sekarang, meskipun pasti kadang-kadang juga ada tepat waktu enggak, cuman kayak menurutku selalu kak berusaha untuk tepat waktu begitu, bahkan sebelum waktu itu begitu, in time atau enggak on time. Itu sih yang menurutku hal baik di masa kecil yang kayak merubah kayak mindset. Kalau saya ini yang paling pertama terlintas di kepala aku sih. Saya sering sekali kak ditinggal sendiri. Jadi pada saat kok saya dewasa kayak terbiasa nggak sendiri. Mandiri Jadi gitu ya? mandiri, maksudnya nggak bergantung nggak sama siapapun. Betul. Kan dibilang mau bukan nggak dibilang mau piknik, tapi maksudku kayak dalam artian kan ada tuh orang biasa yang Iya. mereka kemana-mana harus ditemani gitu. Iya. Kalau Kalau saya enggak sih, karena saya kan memang dari kecil itu sering sekali tinggal sama orang tua aku, Iya. karena kan dua-duanya sih itu, jadi ya kayak maksudnya ya udah. itu maksudnya yang latih mentalnya itu sekarang yang latih ya, mentalku, ya. karena dari kecil kayak sudah terbiasa. Sudah Jadi terbiasa maka sendiri, jadi ya udah kalau sebenarnya kan mau kemanapun begitu bisa kita sendiri. ya, tanpa nggak harus ditemani semua. ditemani, karena kan ada memang orang yang nggak bisa ki. Maksudnya itu nggak apa-apa sih Nggak apa-apa sebenarnya sih selama juga, cuman ya, nggak jangan apa-apa sampai sih. kayak terlalu bergantung. Jangan sampai terlalu bergantung sama orang lain gitu. Saya enggak apa-apa sih ditemani juga enggak apa-apa sekali sih Tapi sebenarnya. karena seru nggak sih kalau ada teman tak diajak jalan daripada kayak sendiri. Daripada sendiri memang. Tapi itu sih yang karena kan orang-orang sering sekali bilang sama saya bilang, kenapa kok berani sekali sendiri Ya, minta mandiri begini?" sekali gitu ya. Kenapa kok kemana-mana? Biar kok malam berani sekali kok sendiri bilang udah karena ya udah karena terbiasa Terbiasa. Kak, memang dari kecil Terlatih gitu begitu lah ya. terlatih, Kak, memang Bisa dari dibilang. kecil ditinggal Kak di rumah sendiri pas kok masih kecil, pas saya masih SD tinggal sudah sering sekali ditinggal begitu. Kalau bukan ditinggal kan yang gitu Kak di babysitter itu sih. Itu sih. Siapa lagi? Kamu? Saya. Ya sekarang saya tadi jawab pertama kok, berarti saya tadi. Apa hal yang bikin orang iri ke kamu? Apa ya?
Nggak tahu sih. Nggak tahu sih juga ya. Karena tuh guys, menurutku kita nggak tahu isi hati pikiran orang begitu. Mungkin apakah dia cuma waktu itu cuma bercanda atau bagaimana, bisa jadi. Nggak ditahu orang sih. Meskipun pasti ada orang yang pasti pernah bilang ke kita kayak enak sekali hidupmu di, Iya, betul, pasti betul. ada. Cuman kayak nggak ditahu lagi konteksnya dalam hal apa begitu. Enak jadi hidupku sih, saya juga enak juga karena Mungkin dari nyaman. dia kayak hal-hal Iya. baik gitu yang dalam hidup kita Hal-hal, tanpa ya. lihat sih proses secara kita kan seperti apa. secara menyeluruh begitu kayak dan leki dia cuma lihat lapisan luarnya, mungkin tidak tahu sampai lapisan dalamnya sehingga kayak berani bilang begitu. Kalau udah tahu sih ya kalau soal-soal yang kayak begini tergantung Iya. orangnya juga sih, tergantung orang-orang gitu. Itu yang nggak tahu. Udah sih. Oh, ceritakan tentang momen di mana kamu perang dingin dengan seseorang. Sebenarnya satu orang yang kuingat kalau perang dingin kayak itu adalah pasanganku, Gabriel Lambert. Sering sekali gak perang dingin sih sama dia. Cuman karena bahkan ini ya guys kayak bahkan waktu aku berangkat ke Dubasnas itu kan satu pesawat kan aku udah pindah-pindah itu udah pernah lancar weh kayak bukan udah pernah cuma kayak sedikit sekali pembicaraanku kayak ya sudah gitu dan kurasa kayak pasti ada sensasi perang dinginnya di situ karena masih terbawa dari yang kemarin-kemarin cuman kayak setelah sama itu tuh jadinya sekarang udah baikan nih guys baik kami juga chatku nggak emosian nih Saksi-saksi. itu sih kalau perang dingin karena selama ini tuh nggak pernah kayaknya dapat momen seperti itu dan ternyata meskipun mungkin ada buruknya tapi menurutku itu juga sebenarnya melatih kita untuk lebih cerdas secara emosional sih dan sebenarnya bisa lebih apa ya belajar gitu karena saya pribadi menurutku saya belajar banyak juga dari dia ada beberapa hal yang saya pelajari dari dia gitu maksudnya untuk saya ambil sebagai pelajaran begitu itu kalau perang dingin ya Saya apa di? Kalau perang dingin, serius gak ada gue tahu apakah cuma saya yang merasa seperti ini. Tapi di awal-awal itu kak saya tuh suka sekali kalau merasa perang dingin sama kadek. oh ya karena Udah gue tau atau cuma perang dingin itu gara-gara apa maksudnya apa momen yang kayak misalnya kamu gambar oh saya perang dingin kayak gitu saya jengkel sendiri sama ditambah bagaimana dia awal-awal yang kayak tidak gampang sekali percaya sama orang begitu. oh iya Dan pernah juga merasa tidak sih aku ceritakan. Iya, pernah saya. Pokoknya yang sudah sekali perang Ada gue dingin. ingat. Ya. Baru memang itu saya sama tadi tipe orang yang kalau kayak tidak mau ambil pusing begitu ya. Maksudnya kalau marah aku ya udah marah Sudah, aku. Mi. Sudah nih. Baru itu sering sekali kak begitu sama kalian sih kayak dia marah saya juga marah pokoknya tapi tidak ada yang mencoba Tidak ada yang kayak untuk coba reconnect begitu ya. reconnect tidak ada pokoknya aku diam-diam sampainya ada sesuatu hal yang buat dia harus berkomunikasi berinteraksi gitu baru pergi baku bicara. Tapi memang teman begitu deh sih. Kayak kita tuh kadang-kadang nggak perlu harus minta maaf atau nggak perlu dia harus sendiri tapi bakal mengalir sendiri. Tapi ya bakal. Tidak memang kalau Nah, dia tapi Nasu sekali kak malah pikir sekali kak ya Allah kalau anda menonton ini seorang ada rahmat lebih itu gitu aja pokoknya awal-awal itu suka saya kalau saya pribadi suka sekali merasa trendingin sama dia sih tapi biar ngepale amat kalau ada rahmat sana. Oke lanjut kamu lagi. oh saya lagi ya. Seperti apa gambaran dirimu 10 tahun ke depan? Pertanyaan seperti itu kayak bingung gak harus dijawab. Maksudnya kita pasti ada plan kok, tapi coba jawab Cid. Saya pokoknya saya enggak siapa tahu ada manifestingnya. Ya. Kalau saya lihat diriku untuk 10 tahun ke depan kenapa kayak dulu gak jawab ini pertanyaan kayak Karena semenegangkan itu memang sih pertanyaan. Bisa di skip nggak sih? Ayo, kalau saya tuh skip nih guys. So, itu untuk lebih baik untuk masing-masing orang. tapi satu mau Tapi pakai satu Ah. Semoga dia jadi doa ya guys. Kalau Tapi, yang mau menonton silahkan doakan. kulihat diriku ada di luar negeri sih entah itu saya belajar atau tinggal ataupun punya jodoh orang. Siapa tahu ya dari Nggak ditahu ya pokoknya nggak tinggal di Indonesia guys. Itu
Jadi sih kita satu mau, yang satu mau juga. Kalau saya juga kayak begitu juga. Saya mau kasih juga guys tipe orang kayak sebenarnya saya sangat apa ya berharap Indonesia itu lebih maju begitu. Tapi mungkin kadang-kadang kita harus pergi untuk belajar, terus kembali lagi. Ya, kalau saya lihat sih mungkin akan belajar kak atau tidak, setidaknya mungkin akan bekerja. Tapi mungkin tidak sampai kasih untuk tinggal di luar ya, karena menurutku tidak ada yang mampu apa ya jadi rumah selain Indonesia, selain di kampung halaman. Saya lagi nih. Iya. Oh, apa yang kamu kangenin dari masa kecil? Tapi kayak kalau saya tuh ada dua hal sih yang kayaknya aku rindukan sekali dari masa kecilku. Saya tuh dekat sekali lah sama kakek nenekku juga yang aku dapetin nenekku gitu. Jadi kayak selalu main sama, terus kayak banyak sekali. Lo nggak sih tipe-tipe nenek yang kadang-kadang tuh sembunyikan makanan orang hanya untuk kita aja nasibkan, kayak oh ikan besar tuh kayak itu selalu begitu, atau nggak selalu kita kasih uang, pokoknya kayak sesayang itu sama cucunya. Saya itu salah satunya yang dikasih begitu. Kedua adalah masa kecil itu kayak masa kayak untuk apa ya mengeksplor banyak hal tanpa rasa takut begitu. Kayak karena semakin dewasa kita tuh kayak kita semakin realistis, kita semakin punya beban pikiran, kita semakin luas cara berpikirnya. Jadi kadang-kadang tuh ketakutan tuh juga hadir gitu loh. Jadi kalau semasa kecil itu apa ya lebih berani aja untuk mengeksplor banyak hal gitu karena nggak takut gitu. Itu sih kangenin search. Kalau saya apa ya sama aja tadi yang tentang kakek nenek, saya itu dekat sekali kak sama kakek nenek karena kan memang saya tuh sering sekali dititip ke kakek nenek tuh karena kan orang tahu sih foto biasa ya itu dia saja pernah dapat title cucu kesayangan. Iya kan, pernah dapat cucu kesayangan jadi kayak ya enak-enak aja gitu kan gitu. Tapi ada sih salah satu yang paling saya kangenin gitu dari masa kecil, rindu kak keharmonisannya keluarga besar ya, itu jadi sih rindu kak keharmonisannya keluarga besarku yang mungkin dulu kami tuh kayak dekat sekali tanpa ada pertikaian lagi sama sekali. Itu dia. Maaf nggak bisa bicara lebih lanjut tapi saya lagi ya. Apa hal paling kesepian yang pernah kamu lakukan? Apa hal paling kesepian yang pernah kamu lakukan? Hal kesepian. Merasa kesepian. Kayak seperti itulah. Kayak momen kayak kamu merasa sepi begitu. Kayak gitu. Kamu dulu atau saya? Oh saya kan? Ya. Kalau saya hal yang paling kesepian yang pernah aku lakukan pernah gak merasa kesepian? Oh setelah ini 3 kali kecelakaan. Enggak, karena kan saya juga bodoh sih sebenarnya. Enggak, saya kan itu setiap aku kecelakaan tidak pernah minta tolong sama orang. Pokoknya saya kecelakaan ya udah istirahat dulu di pinggir jalan sebentar baru langsung lagi bawa motor gitu. Baru di situ yang kayak merasa kak bilang kenapa kayak nggak ada orang tolong nggak ada orang tolong kan saya kayak sendiri banget kak ini saya tidak ada yang mau tolong apa semacamnya kalau padahal sudah masalahnya juga saya karena nggak minta tolong sama orang gitu karena kita kayak menuntut orang kayak untuk bisa inisiatif nggak sih tapi mana orang tak bilang kecelakaan kita nggak tahu ya karena kita nggak kasih tahu betul itu sih kayak dia punya sekali tuh pokoknya pas kecelakaan yang kedua kali sih pokoknya setelah kecelakaan istirahat kayak sebentar di pinggir jalan berhenti lagi bawa motor tiba-tiba langsung kak berhenti lagi di pinggir jalan sambil menangis kak karena gue bilang kenapa nih dari suara tolong tapi itu karena kita sendiri aja ya gue tanya juran sih bilangnya kecelakaan kak tapi kelar benjam aku datang masalahnya di saya nih guys gitu jarang kak saya sebenarnya minta tolong sebelum mau pak mati begitu ya iya kalau masih bisa enggak sih kalau masih bisa dilakukan
Ya. selama masih bisa aku lakukan sendiri, ya tetap aku jalankan. Nggak bisa sekali kok kak kamu tuh kak jalan buntu ataupun kok kak mati sekarang kok kak ibu kak innalillah baru kok kak meminta tolong. Kayaknya guys. begitu sih. Kayaknya saya juga begitu. Tapi kalau berbicara tentang momen kesepian, kayaknya wah, pasti kalau kita merantau ya guys, pasti akan merasakan kayak homesick atau apapun itulah istilahnya. Jadi kayak waktu kayak kuliah ke Jawa kak atau ke Bekasi gitu. Kayak satu momen kayak sering gak merasa kayak kangen sekali sama rumah, pernah gak menangis, pokoknya benar-benar merasakan homesick begitu ya kayak, duh butuh sekali kak ini cerita sama mamaku, butuh sekali kak ini pelukan hangat sama mamaku begitu. Karena kayak lagi capek-capekku, lagi rapuh-rapuhku, lagi kayak sakit-sakitku yang kayak pokoknya pernah daftar satu hal tapi kayak gagal kak dan kayak sakit sekali tiba di situ kayak yang benar-benar kayak sakit sekali gitu. Jadi kayak merasa kesepian sekali aja gitu karena tidak ada orang yang tempatnya cerita. Kayak di kos dia menangis dari pagi sampai malam. Ya, Itu sih momen. perantau ya. Ya begitulah perantau guys. Tapi apa aja membuat mindset dan juga perilaku dan juga pasti akan meningkatkan kemampuan kita gitu. Resiliensi kita harus Resiliensi sih. bagus. Saya lagi kah? Oh ya, tutup dulu deh. Bye bye. Oh, apa hal yang pernah bikin kamu sakit hati? Apa ya? Oh, Kalau saya, nah aku tuh sebenarnya sih karena ada beberapa kurang tapi nggak bisa nggak ingat. Tapi lebih kayak apa sih? Kalau pernah nggak sih guys? Kayak kalian pernah nggak sih merasa dalam satu circle pertemanan atau kalian merasa nggak dianggap? Kayak kalian satu-satunya orang yang tidak diundang. Terus karena aku lihat storynya teman kok orang-orang pada kumpul tapi kok nggak ngajak saya gitu. Jadi kayak pernah dalam satu kondisi yang kayak tidak percaya malah lagi sama yang namanya pertemanan gitu guys. Dan setelah saat itu yang kulit story temanku ternyata mereka lagi ngumpul kok ya ada panggil kak, apakah saya cuma merasa saya adalah bagian dari mereka tapi mereka tidak merasa saya adalah salah satu dari bagian itu begitu. Pernah nggak merasa seperti itu sih kayak tidak dianggap kak kayak jadi kayak waktu itu kayak lebih merasa untuk tahu diri sih ternyata tidak dianggap kak. Dan itu yang bikin sakit hati sih ketika kamu menganggap orang lain mereka adalah penting tapi orang itu tidak menganggap kamu penting. Itu ternyata sakit hatinya sih. iya karena kayak sebelah tangan gitu. Kayak kita menganggap mereka penting banget kita berperan penting dalam kehidupan kita, sedangkan mereka menganggap kita tuh kayak nggak ada apa-apa. Iya, topping gitu. Topik. Kalau saya momen paling sakit hatiku pada saat saya diselingkuhi selama 4 kali. Itu sih. Itu sakit juga sih. Aku sudah diselingkuhi selama 4 kali guys, dan itu yang keempat kali nih yang kayak, sakit banget aku rasa kita yang sampai kayak bilang ngapain sudah. Dan sama. Ya pasti kalau orang yang tadi lagi bodoh komen. Ternyata diselingkuhi masih lanjut. Iya ya. Sampai 4 kali lagi. Dan 1 kali 2 kali. Tapi mau dia apa guys, kalau perasaannya belum hilang, belum selesai, pasti sulit nggak sih melepas orang yang kita sayang. Iya. Oke, saya ya. Next. Oke, last question deh. Ya udah sih? Atau masih sampai puluh lagi? Dua lagi deh. Oh, 2 lagi. Dua lagi. Dua lagi. Orang yang tidak mengenalku akan menyerut bahwa aku. Oh. Orang yang tidak mengenal gitu. Ya mungkin lebih kayak bagaimana kira-kira orang lain melihatmu tapi sebenarnya dari luar sih dan tahu nih dalam-dalamnya begitu. Kalau saya mungkin orang yang tidak kenal mungkin bakalan kira gak sombong sih. Sepertinya mungkin bakalan kira gak sombong. Tapi saya juga setuju sih, begitu juga Oh pemilihannya. iya kan?
Karena saya tidak peduli itu sebenarnya sama banyak hal begitu, banyak orang. Saya peduli dengan hal-hal yang menurutku yang bisa aku pegang, yang bisa aku ini. Karena kalau orang lain, karena kalau misalnya ketemu Ki, tapi misalnya sebatas acquaintance gitu, kayak kenalan biasa gitu, bakal nggak hiraukan Ji. Kecuali kalau kayak kamu temanku dan kamu berperan besar begitu dalam perkembanganku, jadi kayak pasti akan kurasa kalian adalah bagian terpenting dari grup. Gitu sih. Sombong. Sombongnya yang menurut Tapi maksudnya itu subjektif sih memang, karena itu penilaian orang terhadap yang tidak tahu kita. Maksudnya tidak menyalahkan gitu. tidak menyalahkan, tapi ya udah kalau pandangan lu seperti itu ya udah. Nggak apa-apa, Ji. Kita juga nggak bisa kontrol pandangan lu seperti apa kan. Yang paling penting kan bagaimana cara kita merespon. Betul sekali. Gitu sih guys. Lagi. Oke, Terus last ya. Kita cek dulu. Ini pertanyaan terakhir. Terakhir? bukan video terakhir. Oh, kedua terakhir. Oke, kedua terakhir. Oke, berarti baru ada lagi nanti. Oh, apa omongan pahit dari orang lain yang masih kamu ingat sampai sekarang? Kalau ini toh, kalau saya kayaknya sudah lewat begitu. Kayak maksud bisa bisa berdamai begitu dengan perkataan yang mungkin kayak pernah menyakitkan atau bagaimana. Jadi menurutku dari sih untuk sejauh ini ya. Kalau saya ada sih sebenarnya berdamai enggak juga, tapi masih membekas sekali itu perkataan sampai sekarang sih. Pernah nggak saya dikatain secara langsung budak organisasi kayak budak organisasi banget tuh gitu. Kayak kenapa aku ngejudge pilihannya orang sih, kayak maksudnya kayak masing-masing dari kita punya pilihan masing-masing gitu, entah itu sebagai ketua organisasi kah atau apakah semacam itu kan tergantung dari kita ya, kayak emangnya kau siapa gitu yang berani menjudge pilihannya orang. Udah sepenting itu juga dalam hidupku, tapi kenapa kau berkata seperti itu gitu. Kau nggak tahu juga bagaimana struggle-nya orang, kedepannya orang seperti apa, pilihannya orang seperti apa. Terus kau tiba-tiba melontarkan kata-kata yang di luar baik. Iya, maksudnya kayak jangan terlalu cepat mengambil keputusan kesimpulan makanya. Hanya karena jalan saya berbeda bukan berarti buruk gitu. Betul. Sebenarnya lebih kayak ya sudah, kalau memang itu tidak berpengaruh jadi kau, Iya. lebih kau diam saja gitu enggak sih? Ngapain kau juga mengurusi urusannya orang gitu. Hidup mau kau dengan kehidupanmu sendiri, ngapain kau mau hidup dengan cara seperti itu. Betul guys. Skip. Lagi last question. Oh saya. Your turn. Kegagalan apa yang kamu syukuri, Mo? Kegagalan apa yang kamu syukuri? Ya Allah, ya Allah dibangun sih. Apa? Tahu sih. Apa? Gagal jadi mahasiswa berprestasi. Oh, iya. Yeay. Tapi disyukuri ya. Aku syukuri aja. Maksudnya ya apa nih? Ya udah sih, karena maksudnya di luar dari gelar Mapres itu ada banyak hal gitu yang bisa aku dapat gitu ya. Tidak cuma sekedar gelar sebagai mahasiswa berprestasi, tapi banyak sekali hal-hal yang aku dapat yang sebelumnya tidak bakalan pernah aku sangka, mungkin seperti ya masuk tugas atau semacamnya. Itu salah satu pilihan yang mungkin tidak pernah gak terpikirkan dalam hidupku, tapi bisa menjadi momen paling berharga gitu dalam hidupku. Banyak sih, maksudnya banyak sekali hal-hal baik yang aku dapat di luar dari kegagalan ini. Jadi maksudku, kenapa kalau mau fokus terhadap satu kegagalan dan sudah banyak sekali 1000 pengalaman yang terjadi gitu. Betul. Ya, saya ya. Kalau saya kegagalan yang bersyukur adalah gagal Kak di Dubas 2021. Kenapa? Karena kalau jadi Kak pemenang waktu itu tidak bakal jadi Dubas kan di 2024. Tidak berangkat Kak ke nasional. Itu kegagalan yang kusyukuri sebenarnya, karena saya bisa berani, maksud bagi saya untuk bisa kembali lagi ke suatu hal yang sama dengan ritme yang sama dengan suasana yang sama itu susah begitu.
apalagi kalau kita pernah gagal nih sebelumnya. Tapi di 2017 2024 kemudian kayak saya nggak tahu, saya out of nowhere kayak langsung ke daftar, terus kayak ikuti proses seleksinya dan akhirnya terpilih jadi terbaik satu hal yang tidak pernah saya ekspektasikan sebelumnya. Terus kegagalan kedua adalah gagal gak masuk top 10 guys. Tapi kenapa kemudian kesyukurnya, karena adalah ternyata sebenarnya tidak seburuk itu aja. Maksudku ternyata meskipun tidak masuk top 10 tapi maksudku masih masuk top 11 begitu, yang ternyata nilaiku masih cukup, setidaknya masih bagus-bagus, tinggi. ya cukup tinggi, dan kayak banyak memberikan saya refleksi, dan yang paling penting adalah ketemu sama orang-orang yang luar biasa bagusnya sih. Bahkan sampai sekarang masih chatan kak, masih terkoneksi kak sama mereka meskipun dengan pembahasan random yang tidak masuk akal, dan ternyata baru aku tahu meskipun mereka anak-anak Dubas, mereka juga sangat-sangat gila ternyata. Tapi ya itulah Dubas, entah itu di provinsi, entah itu di nasional, kayaknya itu masalah nasional deh. Dan kayak banyak tuh orang-orang gilanya. Mungkin brandingnya kayak wow Ya, keren banget, itu. padahal sebenarnya personality-nya guys seseru itu sih. Dan suka Korea. Saya banyak sih kalau bicara tentang kegagalan tuh guys, semua kegagalanku merasa kusyukuri deh. Kayak gagal ke SNBT, gagal SNBT, ternyata masuk di presidennya, justru ternyata itu yang kemudian boosti kemampuan bahasa Inggrisku, dan ternyata bisa tolong kak sampai saat ini dalam berbagai kesempatan yang aku lalui. Bisa kayak ikut konferensi internasional, bisa kayak ikut Dubas begitu. Itu gara-gara ternyata setidaknya kemampuan bahasa Inggrisku lebih bagus dari yang lalu-lalu gitu. Itu guys. Sebenarnya dari kegagalan itu patut disyukuri Iya, sih, karena karena pasti ada Tuhan saja kasihkan Ki jalan-jalan lain yang memang yang cocok lebih untuk baik, kita. gitu. Ya meskipun pasti ada penyesalan sih Iya, ya. pasti tetap ada Selalu penyesalan. ada. Tapi ada juga pelajaran yang bisa kita ambil dari itu gitu. Dan pasti bakalan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik nggak Betul, sih? betul. Dan saya pun juga kemarin kalau dibilang gagal kak jadi dokter. Iya, iya, iya. Gagal kak Betul, jadi betul. dokter toh. Karena tadinya sebenarnya saya sudah Daftar, maksudnya terdaftar maka sebagai mahasiswa kedokteran tapi tidak ambil. Tapi maksudnya ada aja lagi hal lain yang bisa aku syukuri dari kegagalan itu. Maksudnya mungkin kalau jadi kak dokter bisa saja saya mencari di tengah jalan ataupun di Kan jurusan dari tahu ya. kan dari tahu ya, dan mungkin yang jurusan kayak yang sekarang yaitu notabene sastra Inggris, mungkin yang kayak meskipun kedengaran kayak jurusan yang sepele sastra Inggris, tapi maksudnya banyak sekali juga hal-hal yang bisa aku dapat dari situ gitu, yang mungkin tidak bakalan aku dapat juga pada saat saya menjadi mahasiswa kedokteran. Mungkin saya juga tidak bisa kak latih kemampuan leadership seperti Oh, apa. iya. Saya bertemu dengan banyak orang gitu, pokoknya banyak sekali lah hal-hal atau pelajaran yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu sekarang karena saking banyaknya, serius. Ini terakhir ya, Iya, kayaknya ya. Atau masih satu lagi? masih lagi satu. Atau satu yang lagi? satu. Oh, berapa persen tingkat kebahagiaanmu dengan hidup di masa sekarang dan kenapa? Kenapa sebenarnya bikin pertanyaannya bagus? Saya apa ya? Kalau dibilang tingkat kebahagiaan, pasti dalam hidup ada yang kayak buat kita bahagia, ada yang buat kayak senang, ada juga kadang-kadang itu buat kita sedih. Tapi kalau di masa sekarang dibandingkan masa yang lalu ya, kayaknya sebagian meningkat sih. Maksudnya kayaknya kalau saya mengukur itu pasti kayak 99% gitu. Tuhan yang melengkapi 1%-nya. Karena dampak juga kasih, kalau berbicara tentang persentase begitu, dan mungkin juga berbicara terlalu sempurna, karena sempurna hanya milik yang di atas toh. Ya udah 99%. Kalau untuk sekarang, ya Allah, Kayak bersyukur sekali ya. bersekolah saya juga berada kak di titik bersyukur sekali kak di sini sekarang. Maksudnya memang banyak sekali hal-hal buruk yang pernah terjadi Ya, sebelumnya kan, pasti. tapi apapun itu maksudnya ada di sisi kebahagiaan mungkin yang kita rasa dan sekarang maksudnya saya juga sekarang bersyukur sekali Kak. Lagi ada kak di fase yang bersyukur sekali Ya, kak ya, gitu, ya. karena maksudnya yang real saya juga sekarang sudah berada di fase menggantungkan sepenuhnya diri sama Allah ya, Ya. sama Tuhan gitu, kayak ya udah Pokoknya- sih pokoknya kita berusaha terbaik, kita mengusahakan yang terbaik, untuk hasilnya ya udah biar yang di Let atas God saja. do the rest, guys. Apapun hasilnya ya udah kita terima aja gitu. Berserah mami. Berserah diri mami. Ingat ya guys, jangan pasrah tapi berserah.
Jangan pasrah tapi berserah. Yang penting kita usaha dulu, Usaha, dulu. Usaha berdoa untuk hasilnya biar Tuhan aja yang ambil alih gitu. Iya. Toh itu pun kalau misalnya enggak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, pasti percaya saja pasti bakalan Hal-hal baik dibukakan jalan yang lain dan tentunya hasilnya bakalan pasti yang lebih Terbaik begitu. terbaik, hasilnya lebih baik dari apa yang kita kira sebelumnya gitu. Itu aja guys. Terima kasih sudah Guys. mendengarkan. Kalau ada yang mendengarkan fine. Ya dan nanti kita upload di YouTube Di channel. YouTube channel. Don't forget to like, comment, dan subscribe. And share to your friends, everyone, Oke, your guys. family. Dadah. Nanti dilanjut part 2 karena masih banyak sekali. Iya, masih banyak sih guys. Dadah. Bye-bye. Saya Cinta. Dan Bye bye guys. See you in the next video.